Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana sih bentuk slip gaji yang ada di Jepang. Oke, sebagai contoh kita akan menggunakan slip gaji yang saya dapat ya. Kalau kalian bisa baca kanjinya, di sini tertulis Nisen Nijunen Shichigatsu, jadi bulan Juli 2020. Jadi masih anget-anget tak ayam. Tulisan angka-angkanya saya hapus ya, kan malu kalau kelihatan. Di kasus slip gaji yang saya terima itu dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah Shikyu Komoku. Shikyu Komoku ini adalah kolom yang menerangkan uang apa saja yang diberikan perusahaan kepada saya. Kita sebut saja sebagai kolom pertama, kolom ke-1 atau gaji kotor. Yang kedua adalah Kojo Komoku. Kojo Komoku ini adalah kolom potongan-potongan yang nantinya akan dipotong dari gaji kotor. Yang ketiga adalah Kintai Komoku, yaitu kolom absen. Yang keempat adalah Goke Komoku, yaitu kolom yang menerangkan total-total ya. Oke, mari kita bahas tentang Shikyu Komoku atau gaji kotor. Nah, untuk kasus saya, untuk slip gaji yang saya terima, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada saya. Yang pertama adalah Kihonkyu. Kihonkyu ini adalah gaji pokok. Yang kedua adalah Yakushoku Teate atau tunjangan jabatan. Padahal saya masih staff loh. Yang ketiga adalah Shikaku Teate atau tunjangan sertifikasi. Yang keempat adalah Jutaku Teate, yaitu tunjangan tempat tinggal. Yang kelima adalah Kaigai Chuzai Teate, artinya tunjangan tinggal di luar negeri. Yang keenam adalah ini kotenya ko ya, artinya tetap. Chosei Teate artinya tunjangan yang untuk mengatur ya. Dan yang ketujuh adalah Sonota Shikyu, pembayaran lain yang dibayarkan perusahaan kepada saya. Dan yang kedelapan adalah Futsu Zangyo, yaitu uang lembur biasa. Dan yang kesembilan adalah Tsukin Teate atau tunjangan transport. Dan yang ke-10 adalah Chosei Tsukin Hi. Ini adalah biaya pengaturan transport. Karena pada saat pandemi corona ini, jadi saya itu sebagian harus kerja di kantor. Jadi pada saat itu tunjangan transportnya nggak seperti biasanya ya. Jadi di sini ada pengaturan biaya uang transport. Oke, di sini ada banyak tunjangan-tunjangan dan gaji pokok ya. Dari seluruh uang yang dibayarkan perusahaan kepada saya, dari 10 kolom ini, hanya satu yang tidak akan kena pajak, yaitu Tsukin Teate atau tunjangan transport. Dan, di sini ada 2 deng. Satu lagi adalah Chosei Tsukin Hi, yaitu biaya pengaturan uang transport ya. Jadi ada 8 objek pajak dan ada 2 yang tidak akan kena pajak. Yang kedua adalah Kojo Komoku. Ini adalah kolom potongan-potongan atau kolom deduksi ya. Nah, isi kolomnya apa aja? Di sini tertulis adalah Kenko Hokenryo, Kaigo Hokenryo, Kosei Ninkin Hokenryo, Koyo Hokenryo, Sotoku-zei, Jumin-zei. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis ya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Kenko Hokenryo ini adalah gampangnya BPJS di Jepang. Jadi biaya asuransi kartu kesehatan di Jepang ya. Sebagai informasi buat rekan-rekan yang ada di Indonesia, di Jepang itu kalau misalnya kita sakit terus pergi ke dokter dan ke apotek, kita itu cuma tinggal harus bayar 30% saja. Okyakusama, daijoubu desu ka? Shiharai no koto nara 3割だけ払っていただければ大丈夫ですよ。心配しないでください。よかった。Yang kedua adalah Kaigo Hokenryo, yaitu asuransi perawatan. Nah, asuransi perawatan ini dibayar ketika umur kalian sudah 40 tahun. Nah, karena saya masih muda, masa sih? Jadi saya belum bayar asuransi perawatan ini. Jadi ini adalah asuransi untuk
di hari tua ya, dan berguna untuk pembayaran biaya perawatan nanti kalau misalnya kita sudah tua. Yang ketiga adalah Kosei Nenkin Hokenryo. Kosei Nenkin Hokenryo ini adalah gampangnya uang pensiun kerja. Nah, untuk adik-adik yang kerja magang di Jepang ini, uang inilah yang akan kalian bisa bawa balik ke Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah Koyo Hokenryo. Ini adalah asuransi kerja. Asuransi kerja ini sudah termasuk asuransi kecelakaan ketika bekerja, plus asuransi ini sudah termasuk uang saku per bulan ketika misalnya rekan-rekan ada yang di PHK atau misalnya berhenti bekerja tapi dari sana belum dapat kerja lagi gitu ya. Nanti kalian bisa dapat uang saku per bulan. Tapi ingat ya, di sini syarat dan ketentuan berlaku ya guys. Selanjutnya adalah Shotokuzei. Shotokuzei ini adalah pajak penghasilan. Dan selanjutnya adalah Juminzei, yaitu pajak tempat tinggal atau pajak kependudukan. Jadi gampangnya kalau misalnya kalian tinggal di sebuah daerah di Jepang, dimanapun kalian berada, kalian pasti kena pajak tempat tinggal. Kalau di total Kojo Komoku ini atau kolom potongan-potongan ini kurang lebih adalah 20% dari gaji kotor yang kita terima atau Shikyu Komoku ini ya. Makanya saya sebutkan di video sebelumnya bahwa gaji bersih itu kurang lebih 80% dari gaji kotor. Yang selanjutnya adalah Kintai Komoku atau kolom absen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah Shukin Nisu. Kalau Shukin Nisu itu adalah jumlah hari kerja. Yang selanjutnya adalah Yukyu Shutoku Nisu, yaitu jumlah cuti berbayar yang saya ambil di bulan ini. Yukyuzang ini adalah jumlah cuti berbayar yang masih saya punya. Shukin Jikang itu adalah jumlah jam kerja. Dan selanjutnya adalah Futsu Zangyo Jikang, yaitu jumlah lembur biasa dalam jam ya. Lanjut ke kolom selanjutnya yaitu Goke Komoku, yaitu kolom total ya. Di sini tertulis ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 6 macam. Yang pertama adalah Kaze Taishogaku, yaitu jumlah uang yang kena objek pajak. Kaze Sogaku ini adalah jumlah pajak yang dikenakan ke saya. Shakai Hoken Goke yaitu jumlah asuransi yang dikenakan ke saya. Kojo Gaku Goke adalah jumlah pajak dan asuransi yang dikenakan kepada saya. Dan So Shikyu Gaku ini adalah jumlah dari gaji kotor yang ini ya. Sashi Hiki Shikyu Gaku ini adalah gampangnya adalah tedori atau gaji bersih, yaitu gaji kotor diambil dari kolom deduksi tadi. Oke deh, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia sana. Jane!